Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindita Putri Fauzi dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab muamalah. Materi pertama adalah ekonomi Islam. Menurut beberapa ahli, bahwa pengertian ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Dasar hukumnya adalah Quran Surat An-Nahl ayat 90, yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Prinsip ekonomi ada 3. Pengaturan atas kepemilikan. Salah satunya adalah kepemilikan individu yang dapat dikelola oleh setiap individu sesuai dengan hukum atau norma syariat. Penetapan sistem mata uang emas dan perak. Emas dan perak adalah mata uang dalam sistem Islam. Ditinggalkannya mata uang emas dan perak dan menggantikannya dengan mata uang kertas telah melemahkan perekonomian negara. Penghapusan sistem perbankan ribawi. Sistem ekonomi dalam Islam mengharamkan segala bentuk riba, baik riba nasiah maupun padhal. Yang keduanya memiliki unsur merugikan pihak lain yang termasuk di dalam aktivitas ekonomi tersebut. Materi kedua adalah jual beli dan khiyar. Jual beli adalah bentuk muamalah dengan cara saling tukar, menukar barang atau harta menggunakan benda tukar yang saling bermanfaat dan terjadi perpindahan milik dan kepemilikan dengan syarat dan rukun tertentu. Dasar hukumnya adalah, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Rukun jual beli ada 4. Yang pertama, akad ijab qabul, suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang kedua, orang yang berakad, terdiri dari bai, penjual, dan mustari, pembeli, atau disebut juga dengan akid. Yang ketiga, maqud alaih, objek, barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Yang keempat, nilai tukar pengganti barang, sesuatu yang memenuhi 3 syarat, bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar. Syarat terjadinya jual beli. Yang pertama, beragama Islam, khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu. Yang kedua, balik berakal agar tidak mudah ditipu orang. Yang ketiga, kehendak sendiri, melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa. Ada pula syarat terjadinya akad ijab qabul. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab qabul. Yang kedua, orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli. Yang ketiga, jangan ada yang memisahkan, maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qabul. Khiyar, hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli untuk melanjutkan transaksi tersebut atau membatalkannya. Dasar hukumnya, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Macam-macam khiyar. Yang pertama, khiyar majlis, kondisi penarikan akad selama kedua belah pihak masih berada di tempat transaksi. Yang kedua, khiyar syarat. Kedua penjual dan pembeli menetapkan syarat untuk khiyar, memilih ketika akad atau setelah akad. Yang ketiga, khiyar aib, ketika cacat barang tidak disebutkan oleh penjual dan baru diketahui oleh pembeli setelah berpisah dari penjual. Yang keempat, khiyar al-gam, penjual membujuk pembeli atau sebaliknya dengan bujukan perkataan dalam harga atau bujukan perbuatan dalam sifat. Yang kelima, khiyar at-tadlis, ketika cacat barang ditutup-tutupi dengan cara menampakkan barang lain yang tidak cacat. Materi yang ketiga adalah syirkah. Syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, amal dengan kesepakatan bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama. Dasar hukumnya adalah sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Quran Surat Syad ayat 24. Rukun dan syarat syirkah. Rukun syirkah ada 2. Ucapan, sigah, penawaran dan penerimaan, ijab dan qabul, dan pihak yang berkontrak. Syarat syirkah ada 3. Yang pertama, ucapan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan. Kedua, pihak yang berkontrak. Disyaratkan mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Yang ketiga, objek kontrak dana dan kerja. Modal yang diberikan harus tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Macam-macam syirkah. Yang pertama, syirkah amlak, perserikatan 2 orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah, warisan, atau yang lainnya. Dalam bentuk syirkah seperti ini, kedua belah pihak tidak berhak mengusik bagian rekan kongsinya. Ia tidak boleh menggunakannya tanpa seizin rekannya. Syirkah uqud,
Akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Artinya kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Dalam syirka seperti ini, pihak-pihak yang berkongsi berhak menggunakan barang syirka dengan kekuasaan masing-masing. Materi yang keempat, perbankan syariah. Bunga dan riba. Riba atau yang bisa disebut dengan bunga adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Perbankan syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalani unit usaha menghimpun dan menyalurkan dana dengan cara dan proses yang berdasarkan nilai Islam, syariah. Dasar hukumnya adalah, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Produk dan akad bank syariah. Yang pertama ada mudaharabah. Sebuah akad kerjasama antar pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Yang kedua, murabahah, jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara penjual dengan pembeli. Yang ketiga, bai bi'as saman ajil, suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak bank dengan pihak nasabahnya. Yang keempat, musyarakah, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Yang kelima, wadiah, sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain. Yang keenam, ijarah, pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Perbedaan bank syariah dengan konvensional. Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah terkait sistem yang digunakan. Pada bank konvensional menganut sistem bunga, sedangkan pada bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang mana lebih meringankan beban nasabah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.